kita membayangkan bulan Ramadan sebentar lagi. Sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab. Tadi cerita tentang Ramadan. Orang yang memberikan buka, man fattara shaiman. Orang yang memberi buka maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Itu barokah. Artinya apa? Ngasih makan kok sama dengan orang yang seharian lapar. Itu barokah. Di bulan Ramadan kita cukup satu malam. Kita berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, baik, lebih baik. Dan lebih baiknya berapa? Tak terhitung, itu barokah. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami sampai Ramadan. Artinya apa? Setelah Ramadan ikhlas diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan syahrul barokah. Yang syahrul barokah karena juga ada rizki barokah. Ada rizki barokah karena rizkinya halal. Ada halal li dzatihi, ada halal li ghairihi. Halal karena esensinya atau halal karena faktor lain. Ada karena haram li dzatihi, ada haram karena faktor lain. Contoh, yang haram li dzatihi. Bagi kita umat muslim haram makan babi. Bagi muslim haram makan anjing. Karena zatiyahnya hewan itu haram kita makan meskipun disembelih seperti apapun prosesnya haram bagi kita. Ada haram li ghairi, haram karena faktor luar. Air putih. Air putih ini halal. Hakikatnya boleh kita minum. Tapi kalau hasil nyolong, hasil ngambil punya orang lain jadinya jadi haram. Nah, syarat barokah Bapak Ibu sekalian, kalau rizki kita halal, baru ada barokah. Maka kita berdoa kepada Allah, mau barokan fir rizki, barokah di rizki kita. Sehingga rizki yang kita terima jadi kebaikan. Rizki yang kita terima jadi kehidupan yang barokah. Setiap langkahnya jadi ibadah, setiap langkahnya menjadi keimanan, setiap langkahnya menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rizkinya barokah. Suami istri tambah kaya, tambah akrab. Keluarga tambah kaya, tambah harmonis. Tambah kaya, tambah baik dengan tetangga. Tambah kaya, tambah baik dengan orang lain. Allah memberi kekayaan menjadi saluran kebaikan. Ada orang gak bayar sekolah, kita bayarin. Ada orang gak punya uang pulang kampung lebaran, kita bayarin. Ada orang tidak kuat membiayai nikah, kita sumbang untuk biaya nikahnya. Macam-macam. Kekayaan itu menjadi perantara untuk kebaikan. Allahumma barik lana fi rizkina. Mudah-mudahan ya Allah berkahi di rizki kita. Yang kedua, dari kita minta barokah adalah barokah fi ilmina. Barokah ilmu kita. Hari ini kita dalam keadaan bersama-sama di dalam Masjid Asy-Syuhada. Yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarasunahu. Kita ini sedang mempelajari dari kitab Allah, ayat-ayat Allah. Illa haffathumul malaika, Allah turunkan malaikat di tengah-tengah kita. Haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Kondisi hujan seperti ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan yang turun jadi barokah. Rizki yang barokah. Ilmu kita ilmu barokah. Barokahnya dari mana?
Punya ilmu itu tidak untuk hanya mendebat orang lain. Orang yang kuliah dari S1, S2, S3 sampai Eskopior. Bukan untuk sombong-sombongan. Nih, saya S2 saya 5, S3 saya 3. Tidak. Buat apa pintar? Setan pintar, iblis pintar. Tapi oleh Allah dimurkai. Manizdada ilman walam yazdad hudan. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Banyak orang pintar, banyak profesor. Tapi tidak mendapat barokah ilmunya. Tidak ada lain tanpa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin barokah ilmunya Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Kiai Rahmat, Kiai Syarif Rahmat. Itu langsung diamalkan. Dapat ilmu, diamalkan. Tidak mungkin ilmu itu barokah kalau tidak diamalkan. Jadi langkah pertama kita ngaji, dari ngaji kita paham, dari paham kita kerjakan, baru muncul barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru merasakan halawatal iman. Sedikit-sedikit ilmu bertambah, oh ini saya sudah kerjakan. Ada sholat tahajud kita kerjakan, tambah dapat himahnya tahajud terus. Ada sholat hajatnya terus, sholat tasbihnya terus. Itu barokah. Tapi tidak mungkin mendapatkan barokah dari ilmu kita kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita ketahui. Di antara kunci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah memerintahkan, tidak pernah memesankan sesuatu kebaikan tanpa dirinya sendiri mengerjakan lebih dulu. Kalau kita kan pinter, ya, ngomelin, tapi nggak ngerjain. Coba tanya ibu-ibu, jangan nonton TV, sana berangkat ngaji, ya. Anak-anak jangan nonton TV, anak-anak jangan main handphone. Pergi anaknya, bapak ibunya main handphone. Ya, pinter kan? Yang ketawa ini yang pengalaman. Kita ini harus mengamalkan kebaikan yang kita sampaikan. Ya, ini bagian dari bagaimana kita mendapatkan ilmu yang barokah. Yang keempat dari yang kita doa kepada Allah. Al-barakatu fiddar. Barokah di rumah kita. Tadi VT TV One menyampaikan Bapak Ibu, ada orang menggambarkan rumahnya berlantai 3. Halamannya luas, tanahnya lebar, seakan-akan Masya Allah nikmatnya rumah itu. Ditambah istrinya cantik, suaminya ganteng, punya pangkat, punya martabat. Dikira di sana semua adalah kebahagiaan dan keberkahan. Belum tentu. Kadang-kadang rumahnya gede, anaknya kena narkoba. Na'udzu. Kadang-kadang rumahnya besar, terasa sempit hatinya. Kenapa? Suami istri pagi, siang, malam berantem. Nggak bisa merasakan luasnya rumah. Tidak bisa menikmati keindahannya taman. Tapi coba Bapak Ibu yang sudah pengalaman pengantin baru. Di rumah yang SS itu, rumah yang sangat sempit, ya, tidak ada orang yang tidak bahagia dengan pengantin barunya. Kalau ada orang pengantin baru tidak bahagia, berarti dia kawinnya kawin paksa.